Halo Rek, kami dari kelompok 1 dari kelas D. Di dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan apa itu pelatihan dan pengembangan tenaga kerja di dalam mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Happy watching! Ya, jadi pelatihan dan pengembangan tenaga kerja adalah bagian penting di dalam dunia kerja yang seringkali diabaikan. Di zaman sekarang ini ketika teknologi dan cara kerja terus berkembang, penting bagi kita untuk memahami bagaimana psikologi berperan dalam meningkatkan kemampuan karyawan. Mari kita bahas dengan cara yang lebih santai dan mudah untuk dimengerti. Oke, kita akan mempelajari apa itu pelatihan dan pengembangan. Di bab ini kita akan mempelajari pelatihan itu seperti apa, tujuan pelatihan apa, dan pengembangan itu apa. Pertama kita akan mempelajari apa itu pelatihan. Pelatihan itu seperti belajar skill baru dalam waktu singkat. Misalnya kamu diajari cara menggunakan software baru di kantor. Itu tujuannya agar kamu bisa langsung menerapkannya di pekerjaan. Sedangkan pengembangan adalah proses yang lebih panjang. Ini bukan tentang skill teknis, tetapi juga tentang bagaimana kamu bisa menjadi pemimpin yang lebih baik atau meningkatkan kemampuan komunikasi. Jadi pelatihan lebih berfokus pada tugas saja, sementara pengembangan lebih mempersiapkan kamu untuk masa depan. Kenapa pelatihan dan pengembangan itu penting? Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas kerja. Ketika karyawan dilatih dengan baik, mereka bisa bekerja lebih efisien. Bayangkan jika semua orang tahu cara bekerja dengan baik, pasti hasilnya akan lebih cepat dan berkualitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas kerja. Pelatihan yang tepat bisa mengurangi kesalahan dalam pekerjaan. Karyawan yang terampil cenderung menghasilkan pekerjaan yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan semangat kerja. Program pelatihan yang menarik bisa membuat suasana kerja jadi lebih positif. Karyawan merasa dihargai ketika perusahaan berinvestasi dalam pengembangan mereka. Yang keempat, menarik tenaga kerja berkualitas. Perusahaan yang menawarkan pelatihan dan pengembangan menarik perhatian calon karyawan yang ingin belajar dan berkembang. Yang kelima, menjaga kesehatan dan keselamatan bekerja. Pelatihan tentang kesehatan dan keselamatan sangat penting untuk mencegah kecelakaan di tempat kerja. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada dua teori utama yang membantu kita memahami bagaimana orang belajar. Yang pertama, yaitu teori koneksionisme. Ini mengajarkan bahwa kita belajar melalui pengalaman langsung dan pengulangan. Semisal, semakin sering kita berlatih menggunakan software baru, maka semakin mahir juga kita menggunakannya. Yang kedua yaitu teori kognitif. Fokus pada bagaimana kita memproses informasi. Belajar bukan hanya tentang menghafal, namun juga memahami dan mengorganisir pengetahuan baru. Ada beberapa prinsip pembelajaran. Yang pertama, motivasi, yaitu karyawan perlu termotivasi untuk belajar dan menjelaskan manfaat pelatihan agar mereka mau berkontribusi atau berpartisipasi aktif. Yang kedua, latihan dan pengulangan. Seperti kata pepatah, latihan membuat sempurna, yang artinya semakin sering karyawan berlatih, semakin baik mereka menerapkan keterampilan baru. Yang ketiga, umpan balik membantu karyawan untuk mengetahui apa yang sudah mereka kuasai dan apa yang belum mereka kuasai, dan apa yang perlu diperbaiki. Yang keempat, transfer data
transfer pembelajaran, yaitu kemampuan menerapkan apa yang dipelajari di dalam situasi nyata di dalam Dengan memahami prinsip-prinsip psikologi dalam penelitian dan pengembangan tenaga kerja, perusahaan dapat menciptakan program yang lebih efektif untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Ini tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, tetapi juga bagi karyawan itu sendiri, karena mereka dapat berkembang secara profesional dan pribadi. Jadi, mari kita dukung program pelatihan di tempat kerja agar semua orang bisa menjadi versi terbaik dari diri mereka.